Sepakat? Betul. Betul. Sekarang aku tanya dulu kalian, sayang kalian sama ayah? Sayang sama oma? Mana lebih sayang, ayah atau mama? Oh, kuat kali saudara dia bilang. Sekali lagi, mana lebih sayang, ayah atau mama? Kasih ibu sepanjang, kasih ayah sepanjang. Wow, duit. Ayo ya, ini Ustaz khusus buat lagu. Doakan oma agar cepat naik haji. Doakan oma agar cepat naik haji. Ridhokan ayah kalau mau kawin lagi. Bu, 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 setuju bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara ibu-ibu jawab salam tak yakin ibu aku nih Ustaz. Iya, soalnya gitu bapak-bapak semangat ku tengok. Ya, aku buat pantun dulu. Boleh, Pak kan? Burung malam terbang berempat di sambar elang jatuh ke kali. Kalau salam Ustaz tak dijawab dengan semangat akan diulangi 100 kali lagi. Coba Pak. Ada itu ibu-ibu. Bu. Bambu diolah menjadi sapu. Sapu dijual ke Brastagi. Ibu-ibu yang tak jawab salamku, kudoakan supaya lakinya kawin lagi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjadi kalau bukan setitik tinta nggak akan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta tak akan hadir aku di sini. Buah manggis, buah rambutan masak sebiji di tengah hutan. Cinta Ustadz buat bapak ibu hadir sekalian bukanlah cinta buatan, bagaikan paku lengket di papan. Selesai Pak ya, itu ada pantunnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tutur hormat kami sampaikan kepada guru kami selaku ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, ya Al-Ustadz Dr. Darman Sigalingging MA Mandeling asli. Beliau juga KUA kami di Rantau Utara. Kemudian pejabat pemerintah yang berhadir pada kesempatan kali ini, hadir Pak Lurah, hadir juga tadi anggota Dewan, anggota legislatif yang tadi sudah bagi-bagi uang. Ya Alhamdulillah, ya mudah-mudahan bagi-baginya sampai ke Ustadz insyaallah. Ibu Aca Elia Rosa Siregar, ya Bupati Labuan Batu di masanya, ya turut hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian Ketua Panitia yang berhadir juga, seluruh Bapak Ibu, orang-orang tua kami, mohon maaf tak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua tergolong kepada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada anak-anak Ustadz. Hello, hai. Bisa kalian janji sama Ustadz? Pas Ustadz ceramah, jangan ceramah di situ. Bisa? Setuju? Sepakat? Betul. Sekarang aku tanya dulu kalian, sayang kalian sama ayah?
Sayang sama oma? Mana lebih sayang, ayah atau mama? Oh, kuat kali. Sekali lagi, mana lebih sayang, ayah atau mama? Kasih ibu sepanjang, kasih ayah sepanjang. Wow, duit. Ayo ya, ini Ustaz khusus buat lagu ya. Ya untuk anak-anak Ustaz. Karena mohon maaf saya bapak ibu orang tua kami di awal ceramah ini mesti fokus konsentrasinya ke anak-anak. Kenapa? Karena habis ini bertumbangan orang tua. Tapi itu pengalaman Ustaz ceramah. Ya, ini Ustaz khusus persembahkan lagu buat anak-anak Ustaz ini. Mau siap mendengar? Siap mendengar? Oke. Sayangi mama, jangan kau tangisi. Tangisan mama, tangisan bidadari. Sayangi ayah, harus engkau patuhi. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Bisa ikuti? Coba Ustaz ulang balik ya. Sayangi mama, jangan kau tangisi. Tangisan mama, tangisan bidadari. Sayangi ayah, harus engkau patuhi. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ya, 1, 2, 3 semuanya. Sayangi mama, jangan kau tangisi. Tangisan mama, tangisan. Sayangi ayah, harus kau patuhi. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Doakan oma agar cepat naik haji. Doakan oma agar cepat naik haji. Ridhokan ayah kalau mau kawin lagi. Bu, setuju bu? Baik bapak ibu hadirin orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Sudah begitu sama anak-anak nih pak. Kalau tidak tidur orang nih. Ya, alhamdulillah. Satu kehormatan bagi saya pada malam hari ini. Saya diberikan amanah dalam rangka tausiah memperingati Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya singkat tausiah ini dengan beberapa poin saja. Sesuai dengan pepatah, ikan sopat ikan gabus lebih cepat lebih bagus daripada ikan kakap ikan lele baik cakap bertele-tele. Karena yang penting sama Ustadz tuh bu, yang penting sama Ustadz tuh ikan mujair ikan sembilang begitu cair Ustadz pun pulang. Itu yang penting sama Ustadz bilang. Ya rumah atap berlantai batu. Ya bapak ibu duduklah mantap karena aku yang mengatur waktu. Nah bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi disampaikan bahwa yang memperingati Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sebagian orang ini adalah sebuah tindakan yang tak benar. Dianggap ini adalah perbuatan bid'ah. Pertanyaannya, apa iya Maulid itu dalam rangka ya kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga perbuatan itu tidak dibenarkan dalam Islam? Maka jawabannya tidak. Ya, dasarnya apa? Karena kata para ulama memang ada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru itu ya sesat dan setiap sesat tempatnya di api neraka. Jadi kalau bapak ibu melaksanakan memperingati hari kelahiran Nabi berarti tempatnya neraka. Yang paling bosan nerakanya Ustaz Saddam Hussein yang ceramah. Ya. Kalau begitu kita memahaminya ini keliru bapak. Ya sebab tidak semua kullu di dalam hadis dalam Quran itu maknanya semua. Itulah mengapa para ulama membagi bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan ada bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Lalu apa yang mendasari para ulama itu memaknai bid'ah ada bid'ah hasanah? Itu dasarnya Quran. Kenapa Ustaz sebut dasarnya Quran?
Suatu ketika Nabi Sulaiman pernah dia kumpulkan seluruh anggotanya. Dikumpulkannya seluruh anggotanya. Semuanya datang tepat waktu. Pimpinannya memerintahkan datang di tepat waktu. Cumanya datang belakangan, datang terlambat. Namanya burung hud. Burung hud pakel, datang terlambat dia. Cumanya dia datang terlambat bukan berarti tak ada alasan. Dia patroli, ya burung hud patroli, terbang, memantau, cari informasi. Ternyata dia temukan ada satu negeri namanya negeri Sabah. Itu negeri Sabah itu dikuasai oleh satu ratu namanya Ratu Balkis, Ratu Bilqis. Lalu apa kata burung Uhud? Ini Allah badikan dalam Quran. Kata burung Uhud yang ketika dia menyampaikan alasannya kepada Nabi Sulaiman atas keterlambatannya, maka apa kata dia? Ya, wa utiyat min kulli syai', gitu Allah jelaskan dalam Quran. Wa utiyat min kulli syai', bahwa ada seorang perempuan, yaitulah ratu, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan segala sesuatu. Berarti semuanya, karena Allah menggunakan kalimat kullu, min kulli syai', karena masuk huruf jar, ya, lalu kemudian membaris bawah isim, sehingga enggak dibaca dia kullu. Sebenarnya kullu min kulli syai'. Nah, Bapak Ibu, orang tua kami dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Bahwa ada yang tak dikuasai oleh Ratu Bilqis. Mana dia? Itulah dia singgasananya Nabi Sulaiman. Dari sini dapat kita ambil pemahaman bahwa tidak semua kalimat kul itu maknanya semua, sehingga kita tak ragu lagi. Ya, malam hari ini kita peringati hari kelahiran Nabi. Tadi disampaikan oleh guru kita, ya, Bapak BKM, bahwa ini adalah acara yang paling megah dari yang pernah dilakukan di Masjid Al-Ikhlas ini. Maka berikan apresiasi dulu untuk panitia. Bapak Ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa acara ini yang dirangkai dengan sedemikian rupa, ya, dengan penampilan anak-anak, ya, ini emotional quotient. Jadi keberanian tampil ini insya Allah akan mengantarkan anak-anak jadi orang sukses sendiri. Amin. 10-20 tahun akan datang akan jadi orang hebat dalam dunia. Amin. Ya, kenapa? Karena kita buat panggung, kita kasih panggung untuk tampil. Ya, kemudian tadi ada yang membaca Quran, suaranya merdu luar biasa. Ibu ketika mendengar tadi lantunan ayat Quran, di mana perasaan ibu? Adem enggak, Bu? Harus adem dong. Kenapa? Yang dibacakan Quran. Wa idza quri'al Quran, tak ada yang menyambut Allah. Bu, sambut gitu Allah, kenapa? Yang tega ibunya. Tapi ibu tengok Ustaz Solmed ceramah di TV One. Dia baca satu ayat Quran langsung disambut jemaah Allah. Giliran Ustaz Saddam Hussein ceramah di sini, tak ada yang nyambut Allah. Mengbetul kata orang tua, Ustaz itu ada 3. Ada Ustaz kondang, ada Ustaz kandang, ada Ustaz kadang-kadang. Kurasa aku nomor 3 ini, Bu. Makanya tak ada menjawab Allah. Bu, ada tanda ibu sama aku. Tanda ibu Ustaz Hayaman Saksinaga. Ya, itu kami satu pabrik lah. Dia abangnya, saya adiknya. Cumanya beliau agak terang sedikit, aku agak golap. Itu aja bedanya. Tapi walaupun golap begini, Bu, hitam gini, hitam kereta api nih, Bu. Walaupun hitam banyak menanti bertoy. Dulu masih ingat ibu di masanya artis dari India, namanya Shahrukh Khan. Kata orang Medan, aku pas ke Shahrukh Khan dari samping kanan. Samping kanan, Pak, samping kanan. Dari samping kiri pas ke Aji Dekan. Dari belakang pas ke Salman Khan. Dari depan pas ke orang Salamakan. Tak pala percaya aku bilang orang itu. Cuma setelah aku tengok kaca betul juga kata orang itu lahir. Bu, ulangi balik, Bu, ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa orang yang udah betul lah Ustaz kondang, Ustaz kandang kadang-kadang. Tahunya ibu apa beda Ustaz kondang dan Ustaz kadang-kadang? Tak tahu ibu, kaki ibu terus tahu. Ustaz kondang ceramah 1 jam bayar 2 juta. Ustaz kondang, Ustaz kondang. Ustaz kadang-kadang tak pala itu, tapi entahlah pula malam nih kan. Tak tahu aku. Tapi tak usah pernah dipikirkan, mohon maaf panitia. Karena Ustaz ceramah di mana-mana selalu kusampaikan, tak pernah Ustaz Saddam Hussein ceramah mikirkan amplop, tak pernah sekalipun. Datang jemaah amplop enggak, isinya pun tidak bu. Karena aku tak seperti yang kau pikirkan. Cie, ya? Kenapa? Enggak kerjaan Ustaz mikirkan itu, panitia mikirkan, jangan lebih Ustaz. Ustaz cukup ceramah ini memang terbaik. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Apabila Quran dibacakan lalu kemudian kita dengar diam, dengarnya itu dapat pahala. Baru dengar bu, apalagi ibu malam hari ini, bapak ibu malam hari ini datang, bukan 1 pahala 2 pahala ibu dapat. Maka pada malam hari ini bapak ibu orang tua kami dapat pahala kontan, enggak kredit. Sekarang bu tanya dulu ibu suka kredit atau kontan bu? Sekali lagi bu, kontan atau kredit? Kontan. Tahu ibu bedanya Nabi dengan kita bu? Nabi itu sedikit makan pak, awak sedikit makan. Nabi itu sedikit tidur, awak sedikit tidur. Nabi itu kalau berjalan di bawah terik matahari yang panas, dia akan diikuti awan. Ibu siapa ngikuti ibu? Tukang angsuran. Ya, tadi yang tampil tadi yang luar biasa. Ya ini ya, udah lunas kreditnya dibuat orang ayam mak ini, pakaiannya juga. Ya, orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Maka kita dengar saja itu dapat paham, apalagi sampai membaca. Dengar saja dapat pahala, apalagi sampai membaca. Iqra'ul Qur'an, hendaklah kalian baca Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Maka saya baca dalam satu kitab, nama kitabnya Sabilul Iddikar wal Iktibar bima yamurul bil insan wa yanqadha lahu minal a'mal. Coba ulang ibu. Ya, dijelaskan yakhrujuna min hadis syafaati wa bi rahmatillahi ta'ala qabla tamamil uqubah. Ada orang yang sudah dihukum, Allah keluarkan dari api neraka gara-gara syafaat. Selama ini kita minta syafaat lewat solawat, tapi ada bentuk syafaat lain. Apa dia? Lewat wasilah baca Quran. Selama ini kita dapat syafaat lewat solawat. Salatullah salamullah salatun ala yasin wa kulli mujahidin bi alil. Tapi ada wahai ayah bunda sekalian syafaat ya lewat wasilah baca Quran, karena kata Nabi Iqra'ul Quran, baca Quran. Aku Pak Ustaz kalau suruh baca Quran tak lalu Pak Ustaz, udah matobang bayar Pak Ustaz. Andai ibu tak bisa baca Quran, tak usah pala ibu berkecil hati. Kenapa? Ya Allah selalu ngasihkan ruang buat pahala buat kita. Apa dia solusinya? Khairukum man ta'allamal
Qur'ana wa 'allama. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang belajar Qur'an. Cumanya belajar Quran ini Bapak Ibu beda tempat beda cara gitu. Kalau kampung saya, ya nama saya Saddam Hussein Sinaga. Kalau di ijazah tidak ada sinaganya itu, Saddam Hussein Ras. Kenapa? Karena saya datang dari Batubara. Dulu Melayu yang pemarga agak disembunyikan marganya. Ya, jadi Saddam Hussein Sinaga. Apa Sinaga itu? Sian Najul Ganteng. Itu singkatan Sinaga itu biar tahu Ibu. Ya. Dulu di kampung saya belajar Quran itu metode alif-alif, masih ingat Ibu? Ya, alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua di depan, nostalgia orang ini badua di atas, ban badua di bawah, bin badua di depan, bun tadua di atas, tan tadua di bawah, tin tadua di depan, tun. Orang Batubara. Beda lagi orang kampung Masjid Labuan Batu Utara. Alif tiada nitik, bang satu di bawah titik, tadua di atas titik. Yang lebih keren lagi orang Asahan Tanjung Balai Bu. Alif togak bagaikan batang, ba bagaikan sampan, tak begitu juga samo sayo. Terserah mau Tanjung Balai, Batubara, kampung masjid, yang penting baca Quran. Ya, maka tadi kita dengarkan, maka hari ini malam ini yang Allah kasih kita pahala yang besar. Pahala apa? Pahala menuntut ilmu. Kontan Allah kasih. Apa dia pahalanya? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia dapat pahala sama dia dengan jihad fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang balik ke rumahnya. Satu riwayat lain menyebutkan duduknya kita ini mendengarkan majelis ilmu itu lebih istimewa daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sekarang aku tanya dulu Ibu, jujur sama aku Bu, jangan ada dusta di antara kita. Pernah Ibu sholat sunnah 100 rakaat? Bu, pernah Ibu sholat sunnah 100 rakaat? Tak pernah kan Pak? Aku setelah ingat aku pun tak pernah. 100 rakaat kawan. Lalu berkecil hatikah kita sebagai umat Nabi? No, tidak. Kenapa? Duduk kita lebih istimewa daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Karena ilmu itu penting. Ibnu Ruslan menyebutkan dalam zubatnya, fa kullu man bi ghairi ilmin yu'mal a'maluhu mardudah wa la tuqbal. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tak diterima dan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang metode pendekatan diri kepada Allah, kata Al-Imam Al-Ghazali, itu ada 3 Pak. Pertama, wajib qabla wajib ilmu. Satu ibadah hukumnya wajib, sebelum melakukan amal ibadah dia mesti berilmu. 2, wajib fil wajib ikhlas. Satu ibadah hukumnya wajib, di saat melakukan amal ibadah dia mesti ikhlas. 3, wajib ba'dal wajib khauf. Satu ibadah hukumnya wajib, setelah melakukan amal ibadah maka mesti bertambah rasa takut kepada Allah. Dari 3 poin ini, yang mana pertama ditempatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali? Ilmu itu penting. Bu, Pak, Bapak kalau sholat tak pakai niat, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Bapak yang tanya. Ya, Pak, kalau sholat tak pakai niat sah nggak? Nggak sah. Apa itu niat? Ya, niat itu kan mahalun niat fi qalbi. Tempat niat itu di dalam hati. Ya, apa definisi niat? Menurut 3 ulama mazhab, niat itu beberapa saat sebelum melakukan satu ibadah. Makanya ada orang tak kapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, itu menurut 3 ulama mazhab. Beda itu niat dalam mazhab Syafi'i. Apa itu niat dalam mazhab Syafi'i? Saya baca di dalam kitab, nama kitabnya Al-Ghayat wa Taqrib, syarahnya Fathul Qoribul Mujib. Ya, maka dijelaskan an-niyatu huwal qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah sengaja untuk berbuat sesuatu serentak dengan perbuatannya. Mana perbuatan pertama waktu sholat? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Bu. Ya, maka di saat Allahu Akbar, maka di saat itulah kita pasang nih
Dia karena mukoronah mesti serentak antara perbuatan wal qasdu syaik muqtarinan bi fi'li. Cumanya di saat itu pula datang waswas, datang setan, dihadirkannya keraguan. Allahu Akbar, raga ini salat zuhur atau asar, maghrib atau isya, entah salat subuh ya bu ya. Maka untuk menghilangkan keraguan itu, apa kata Imam Nawawi, sunnah hukumnya talafuz binniyah. Ibaratkan olahraga pemanasan ya, ini membantu mendorong supaya kita di saat kita takbiratul ihram ya kita konsentrasi ya, karena khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan Ustaz, dari mana Bapak Ibu tahu itu kalau bukan menuntut ilmu? Banyak manfaat ilmu itu Bapak Ibu. Orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Satu, apalagi dalam kehidupan. Ini saya bacakan satu hadis Nabi. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok hamba Allah berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu kemudian dia pahami isi makna yang terkandung dalam kitab Allah. Berkumpul di rumah Allah, baca kitab Allah, pahami maknanya lewat majelis ilmu. Apa yang Bapak Ibu dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah berikan ketenangan dalam hidup. Sekarang ku tanya dulu Bapak. Oh Pak, Bapak dalam hidup ini yang Bapak cari apa Pak? Kaya atau tenang? Tenang. Ibu, Bu, Ibu dalam hidup ini yang Ibu cari apa? Kaya atau tenang? Betul lah Bu. Yang dicari adalah ketenang, tapi lebih patah lagi jawabannya kaya sama tenang. Itu lebih paling mantap lagi. Ya kenapa? Karena ini manusia ini butuh harta. Tak ada manusia yang tak butuh harta, walaupun harta itu tak jaminan hidup kita bahagia. Kapan kita mendapatkan hidup bahagia? Ketika kita datang ke majelis ilmu, ya kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Ya, harta yang banyak tak jaminan hidup kita tenang. Ya, orang kaya itu bukan orang yang paling luas sawitnya, betul Pak? Orang kaya itu bukan orang yang paling mewah rumahnya, bukan orang yang paling mewah mobilnya, bukan. Orang kaya itu mana? Ikna bima qasamallahu lak takun aghnas. Hendaklah engkau merasa cukup atas segala pemberian Allah, takun aghnas, maka engkau akan menjadi orang serba berkecukupan. Jadi bukan perkara apa yang dimiliki, melainkan perkara apa yang dirasakan. Ya, udah syukur aja, sedikit dikasih, alhamdulillah. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, ini tolak ukur supaya kita termotivasi untuk menjadi orang yang bersyukur. Orang kaya mobilnya itu aja, kalau tak Pajero Fortune. Pergi dia ke Medan, naik apa? Naik Fortune. Pergi dia ke Sumatera Barat, naik apa Pak? Naik Fortune. Pergi dia ke Siantar, naik apa? Naik Fortune. Itu aja mobilnya. Sementara awak yang tak kaya nih, alhamdulillah berganti-ganti mobil tuh. Ke Medan naik Avanza, Sumatera Barat naik Xenia, ke Siantar naik Kalia, alhamdulillah. Rental mana tahu orang. Perkara apa yang dirasakan. Apalah gunanya hidup bergelimang harta tapi tidak tenang. Ya, makanya teringat saya petuah dari kampung halaman saya. Minum saya dulu Pak ya. Sekarang ini tidak sedikit orang punya sawit luasnya membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari
naik pesawat terbang, uangnya numpuk di bank. Kalau makan pakai rendang, ditambah udang dan empek-empek dari Palembang. Tapi sayang hidup tak pernah sonang dan konang. Apa sebab Ustaz? Karena suaminya mata keranjang dan tertangkap melarikan istri orang. Apalah artinya hidup bergelimang harta tapi tidak tenang? Ya udah, hidup ini syukuri aja. Berapapun yang Allah kasih manusia ini Pak, tak ada habis-habisnya. Ya, tak ada habis-habisnya. Awalnya kita pengen punya kendaraan agak cantik, begitu Allah kasih yang cantik, kita pengen pula yang rodanya 4. Ya, walaupun kijang jadilah. Allah kasih kalau 4 kijang tuh, ya rupanya minta dia lagi, kalau bisa yang lebih cantik, yang kinclong lagi. Ya, udah dapat yang kinclong tuh, kalau bisa kalau tak Fortune Pajero, tak habis-habisnya. Heran kita melihatnya. Tidak, ibu. Kenapa? Karena kata Nabi, laukana li ibni adama wa iya min zahab, andaikan manusia itu diberikan satu lebah dari emas, cukup mungkinkah dia berkata, cukup ya Allah sudah, engkau berikan aku satu lebah dari emas, cukup ya Allah sudah, engkau berikan aku rumah besar, mobil mewah, sawit berhektar-hektar. Tidak, la tamanna ayyakuna lahu wahyan min akhol. Ternyata dia minta satu lagi. Sampai kapan? Sampai mulutnya tersumbat dengan tanah.